Assalamualaikum. Kita akan lanjutkan video sebelumnya, di mana video sebelumnya kita membangun sebuah counter 4 bit dengan 4 buah JK flip-flop. Sebagai dasar daripada sistem memori, dalam membangunnya kita juga memerlukan sebuah shift register. Video kali ini kita akan membahas bagaimana D flip-flop membangun sebuah shift register. Kita ulang sedikit tentang D flip-flop, di mana D flip-flop masukannya hanya ada 1 bit. Masukan yang satu ini bertujuan untuk mencegah input dalam kondisi pacu atau rest condition, di mana satu data ini akan dikeluarkan di output ketika clock berubah dari 1 menuju ke 0, karena tipe clocknya ada node-nya. Maka ketika datanya 1 akan dilanjutkan atau akan dikeluarkan di output ketika clocknya menuju dari 1 atau merah menuju ke 0, maka outputnya akan berubah. Ketika data tidak berubah, kita beberapa kali klik, output tidak berubah. Dengan kondisi tadi, kita dapat membuat sebuah rangkaian di mana 4 buah maksud saya D flip-flop dirangkai menjadi sebuah data geser. Data geser ini sering disebut dengan shift register. Saya contohkan saja, di mana data yang akan kita geser adalah 1001. Ini sama dengan 9. Sehingga nanti di akhir diharapkan di display di bawah ini menunjuk angka 9. Baik, sekali lagi bahwa angka yang akan kita geser adalah 1001. Sehingga kita akan memberikan data yang pertama untuk digeser adalah bit atau angka biner 1. Angka biner 1 ini kita geser dengan cara rubah-rubah daripada clocknya, di mana dari 1 ke 0, maka output dari D yang pertama ini atau bit ke 0 itu akan berubah. Karena data berikutnya adalah 0, maka datanya kita rubah menjadi 0. Bit yang sudah kita masukkan dia tidak akan hilang, tapi dia bergeser. Sehingga ketika clocknya kita rubah lagi dari 1 ke 0, maka bit daripada data tadi akan bergeser. Yang bit pertama adalah 1 bergeser ke bit berikutnya, data yang masuk berikutnya adalah 0 akan masuk di D1. Maka dari 1 ke 0 maka akan berubah. Nah, di mana bit yang tadi 1 bergeser ke bit yang berikutnya, atau dari bit ke 0 berubah ke bit ke 1. Jangan dulu dilihat keluarannya karena data kita belum selesai digeser. Bit berikutnya tadi udah 1, 0, maka bit berikutnya adalah 0. Datanya kita beri 0, maka ketika clock kita rubah lagi dari 1 ke 0, maka data akan bergeser lagi. Dari 1 nanti menuju 0, maka yang 1 akan bergeser ke D3, yang 0 bergeser ke D2, data yang baru masuk di D1. Maka hasilnya yang 1 bergeser, kemudian 00, kita baru memasukkan 100. Sehingga bit yang terakhir adalah untuk di bit yang ke 0 adalah 1. Kita sudah dapat 100. 100, kita akan masukkan data yang berikutnya adalah 1. Sehingga ketika kita rubah clock dari 1 ke 0, maka menghasilkan bit yang lengkap yaitu 4 bit, 1001. Kita rubah dari 1 ke 0, maka bitnya akan masuk data yang baru. Hasilnya adalah 1001. Sehingga angka 9 akan masuk dari sebuah memori 4 bit. Ini baru memori dalam satu alamat, maka sering disebut register saja. Kalau memori sudah ada berbagai atau alamatnya tidak hanya satu. Ini kita buat sebagai shift register yang hanya ada satu data, tapi data tersebut kita bisa isi. Demikian kita bisa lihat bahwa
kita dapat membangun sebuah shift register dengan menggunakan D flip-flop. Di video berikutnya, kita akan melihat bagaimana sebuah D flip-flop membangun shift register di mana inputnya datang daripada counter yang dibangun oleh JK flip-flop. Kira-kira penampilannya seperti ini, di mana JK flip-flop itu sebagai pemberi aba-aba untuk pergeseran daripada data. Kemudian datanya akan digeser menuju ke shift register dengan sebuah multiplexer, sehingga yang pertama ya harus dibangun itu adalah JK flip-flop dan multiplexer. Kemudian data yang keluar daripada multiplexer ini adalah data serial dari input 4 bit. Kemudian data serial tersebut akan masuk ke dalam sebuah multiplexer yang digeser oleh shift register, sehingga input akan keluar kembali ke output dengan cara serial. Baik, silakan untuk melihat video berikutnya. Video kali ini cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.